Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Jemaat Tuhan melihat situasi yang berkembang yang berkaitan dengan kondisi COVID pada saat ini, maka mulai tanggal 17 Januari hari ini ibadah utama minggu dilaksanakan secara online sampai dengan tanggal 31 Januari ke depan. Dan pada tanggal 7 Februari direncanakan ibadah akan kembali dilaksanakan seperti biasa. Dan untuk warta jemaat Tuhan dapat menyimaknya di layar yang akan ditampilkan setelah ibadah selesai. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyambut ibadah kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 12 pada baitnya yang pertama dan yang kedua, Bukalah Gapura Indah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing yang mendasari kebaktian kita pada hari ini terambil dari Ibrani 11 pada ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Mari kita mengaminkan bersama dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 12 pada baitnya yang kelima. Dan
Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita secara pribadi. Jemaat diberi kesempatan untuk mengakui dosanya secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tidak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas kengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami, agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu di dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Mari kita menyambut dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 73 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Jikalau Tuhan tidak menebusku.
berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Demikian sabda Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus di hadapan Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 31 pada ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 397 pada bait yang pertama dan yang kedua. Ku ingin menyerahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli, dan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah
kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil kita mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 pada ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Sementara itu kita menyanyi dari Kidung Keesaan 462 pada bait yang pertama dan yang ketiga. Mari bersyukur semua. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdoa bersama untuk menyerahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, melalui persembahan-Mu yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, namun sama-sama kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 197, Buka Matamu. Untuk membaca firman Tuhan di hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, dan kami berada di pusat ibadah hari ini, yaitu mendengarkan sabda-Mu, isi hati-Mu, pikiran-Mu bagi kami, supaya hidup kami berpadanan dengan panggilan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Allah menolong kami untuk tidak hanya memahami, tetapi juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara. Amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus mengasihi saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diberikan tema yaitu gereja menjadi rumah pelayanan, yang menjadi tekanannya adalah meneguhkan iman. Saya membagi bacaan kita hari ini menjadi 4 pokok bahasan. Ayat 43-44 itu bicara tentang Yesus dan murid yang pertamanya. Ayat 44-47 bicara tentang murid Yesus dan tugas panggilannya. Ayat 47-49 bicara tentang Yesus dan kuasanya.
Ayat 50 sampai 51 bicara tentang Yesus dan peneguhannya. Mari kita ikuti satu persatu bagian-bagian ini. Di ayat yang ke-43, kita lihat di situ dikatakan Yesus bertemu dengan Filipus. Apakah maksud Yesus bertemu dengan Filipus? Maksudnya adalah bahwa Yesus berinisiatif oleh karena anugerahnya untuk menjumpai orang-orang yang mau dia pilih, yang ditetapkan sebagai murid-murid Kristus. Yesus bertemu dengan Filipus. Ini bicara tentang Yesus mencari orang-orang yang mau dipersiapkan bagi kerajaan Allah, yang mau dipersiapkan bagi orang-orang yang bersedia untuk melakukan tugas panggilan Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesannya adalah bahwa Yesus mengajarkan kita gereja di sepanjang abad bahwa tidak fair ketika kita menyuruh orang, memerintahkan orang, mengajak, menghimbau orang untuk memberitakan Kristus bagi banyak orang lain, tapi tidak dipersiapkan, tapi tidak diperlengkapi. Beda dengan Yesus. Yesus sebelum mengutus para murid, Yesus memperlengkapi mereka dengan luar biasa, dengan tenaga dan kuasa, dengan Injil Kerajaan Allah, dengan pengajaran dan kebenaran firman Tuhan, dengan pelayanan langsung di lapangan. Yesus langsung membuat mereka magang bersama Yesus. Mereka jadi punya pengalaman yang luar biasa. Ini cara Yesus mempersiapkan orang-orang sebelum mereka diutus. Yang berikutnya di sini memberitahukan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Artinya Yesus punya kemampuan mengerjakan banyak hal. Tapi kenapa Yesus merekrut murid, saudara? Yesus hendak berikan teladan kepada kita. Tidak bisa one man show. Tidak bisa, saudara. Kita perlu orang-orang untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Karena tiap-tiap orang punya karunia yang berbeda. Tiap-tiap orang punya ciri khas yang berbeda. Dan kekayaan itulah yang menjadi kekayaan gereja. Yang seharusnya dikembangkan, diberdayakan semaksimal mungkin. Menjadi kekayaan untuk menjangkau dan memberitakan Kristus bagi banyak orang. Di bacaan di sini di ayat 43 kemudian kita lihat dikatakan ikutlah aku. Ketika Yesus mengatakan kepada Filipus ikutlah aku, hebatnya saudara, Filipus langsung ikut Yesus. Ada apa dengan ini? Saya percaya saudara yang pertama bahwa anugerah Allah mendahului pemilihan Allah. Jadi sebelum Yesus datang saudara, anugerah Allah sudah ada pada Filipus. Yang kedua adalah perkataan Kristus disertai dengan wibawa ilahi. Sehingga getaran-getaran wibawa ilahi yang ada pada Yesus ketika diterima oleh Filipus, Filipus langsung meresponinya dalam ketaatan dan ketulusan untuk mengikuti Yesus. Wow, luar biasa saudara. Pesannya apa buat kita? Pesannya adalah mari ketika kita dipilih, diajak, direkrut untuk menjadi alat Tuhan, menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa, kasih, dan kebenaran Allah. Mari responi dalam ketaatan dan dalam ketulusan. Kita dalam tahun-tahun ini sedang dilakukan pemilihan calon penatua periode 2021-2026. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang terpilih, mari responi panggilan Tuhan itu. Siapapun yang terpilih, mari dukung mereka. Di gereja bukan partai politik. Gereja bicara tentang saudara, bagaimana kita mendukung orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayannya. Saya berdoa di berbagai tempat GKO, secara khusus GKO Tangerang, ada orang-orang yang bersedia untuk menjawab panggilan Tuhan. Mari ikutlah aku. Ikutlah aku bicara tentang apa? Ikutlah aku bicara tentang ikut Yesus, ikut pengajarannya, ikut keteladanannya, ikut kebenarannya, ikuti perintahnya, ikuti sepak terjang pelayanannya, ikuti gaya hidup Kristus, hidupi karakter-karakter Kristus. Kita ikut meneladani dirinya. Itu ikut Yesus. Oleh sebab itu, orang-orang yang bersedia mengikuti Yesus, saudara,
dia mempraktekkan gaya hidup ini. Dan untuk bisa mempraktekkan gaya hidup ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Karena itu syarat menjadi murid Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, berikutnya ayat 44 sampai 47 bicara tentang murid Yesus dan tugas panggilannya. Kita lihat setelah Filipus mengikuti Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami pengalaman iman bersama Yesus, serta merta saudara, dia tidak sabar untuk merekrut orang lain. Dia mengajak Nathanael. Siapakah Nathanael? Nathanael itu adalah Bartolomeus. Nah, Filipus setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia langsung bicara kepada Nathanael bahwa dia telah berjumpa dengan Yesus yang diberitakan Musa dan hukum Taurat. Bahwa Yesus adalah orang dari Nazaret. Pesannya apa buat kita? Pesannya adalah saudara, sebelum kita menceritakan Kristus buat orang lain, pastikan kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Sebelum kita menyaksikan Kristus kepada orang lain, pastikan benar-benar kita mengalami pengalaman iman bersama Tuhan. Tuhan itu real, Tuhan itu live dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menceritakan kepada orang lain yang disertai dengan kuasa Allah. Bagaimana mungkin saya mengatakan, oh enaknya naik Mercy, tapi saya tidak pernah naik Mercy. Apakah cerita saya bisa dipertanggungjawabkan? Tidak bisa, saudara. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan mengajarkan pada kita, seorang murid Kristus, seorang Kristen sejati, saudara, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, mengalami kuasanya, saudara, perjumpaan dengan kuasanya, dengan kasihnya, dan dengan kebenaran Allah. Kemudian dia bercerita apa yang dia alami kepada orang lain. Itulah tugas panggilan seorang murid Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya yang pertama, menjadi seorang murid Kristus, menjadi orang Kristen sejati, dia tidak hanya percaya, tapi juga taat melakukan perintah Tuhan. Dia tidak hanya taat, tapi dia juga percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Sehingga kualitas percaya dan taat dan percaya inilah yang menggerakkan kita untuk memberitakan Kristus bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, pesan ini penting karena ini adalah sebuah amanat agung yang dipercayakan Kristus kepada gerejanya, kepada seluruh orang-orang percaya kepadanya untuk menyampaikan Kristus, memberitakan Kristus bagi orang lain. Ingat, kita tidak mengkristenkan orang. Kita hanya disuruh tugaskan memberitakan Kristus, menjadikan dunia murid Kristus. Tidak ada kristenisasi, saudara. Tapi yang benar adalah menjadikan dunia murid Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, mari beri diri untuk diperlengkapi gereja Tuhan. Menjadi seorang murid Kristus yang berkarakter Kristus. Menjadi murid Kristus yang andal. Sehingga saudara-saudara dipersiapkan oleh Tuhan memberitakan Kristus dengan fungsi, dengan karunia masing-masing tentunya. Yang kedua, bicara tentang kesaksian. Kesaksian menjadi alat untuk menceritakan Kristus bagi banyak orang. Oleh sebab itu, saudara, menjadi saksi Kristus tidak mesti harus dari pendeta, tidak harus dari hamba-hamba Tuhan, penatua, tidak mesti, saudara. Orang biasa pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa, kasih, dan kebenarannya. Contohnya Filipus ini, dia orang biasa. Dia bukan kaum intelektual, dia bukan orang pandai, dia bukan bos, dia bukan pimpinan perusahaan, dia bukan karyawan, saudara. Seperti Paulus dan Matius, bukan. Dia nelayan, biasa, orang biasa, saudara. Tapi ketika dipilih oleh Tuhan, ketika dibentuk oleh Tuhan, ketika dipersiapkan oleh Tuhan, dia menjadi saksi Kristus yang andal. Oleh sebab itu, berilah diri saudara, diperlengkapi untuk menjadi murid Kristus yang menjangkau banyak orang. Saudara-saudaraku, masa-masa pandemi ini satu sisi ketika kita lihat dari konteks ini menjadi ladang yang luar biasa. Kita bisa menjangkau banyak orang, saudara, dengan bantuan perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa berikan bagi mereka. Itu kesaksian, sederhana sekali.
Banyak orang sekarang stres, saudara. Banyak sekarang orang mengalami masalah-masalah rumit, rumah tangga berantem karena masalah ekonomi. Saudara dan saya diutus hadir di tengah-tengah mereka untuk menyatakan shalom Allah, kasih Allah, kebaikan Allah, perdamaian dari Allah, pertolongan dari Allah, perbuatan baik dari Allah buat mereka. Hadirlah buat mereka. Mari melihat masa-masa pandemi. Satu sisi, saudara, dari konteks cara berpikirnya Allah, yaitu berbuat baik menjadi sebuah kesaksian, sehingga nama Bapa di surga dimuliakan melalui hidup saudara. Indah bukan? Mari kita masuk ke topik berikutnya, yaitu ayat 47 sampai 49, Yesus dan kuasanya. Ketika Yesus melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Saudara, Yesus menyatakan kuasanya kepada Natanael. Kuasanya, saudara, itu mungkin bagi orang hal yang biasa. Tapi bagi seorang Natanael, seorang Bartolomeus, saudara, itu dahsyat sekali, saudara. Ini memberitahukan kepada kita bahwa mujizat Allah tidak hanya pada hal-hal spektakuler, saudara. Pada hal-hal yang sederhana pun, ketika kita melihat itu sebagai mujizat Allah, sebagai keajaiban Allah, kita akan bersyukur kepada Allah. Nah, di sini kita lihat ada sebuah kata menarik, bagaimana engkau mengenal aku? Berarti kuasa yang pertama yang Yesus nyatakan adalah bahwa Yesus mengenal Natanael. Yesus mengenal orang-orang yang dia pilih dan dia tetapkan. Yesus mengenal murid-murid Yesus. Yesus mengenal orang-orang percaya, mengenal orang Kristen yang memberi diri untuk mengikut dia sebagai pengikut yang sejati, saudara. Yesus kenal. Natanael minta tanda. Loh, bagaimana caranya kau bisa kenal? Itu dikatakan bahwa sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pohon ara dikenal dengan tempat orang untuk berdoa dan bermeditasi. Tempat orang untuk bersemedi, saudara. Merenungkan akan firman Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Pohon ara tempat bagaimana orang mengalami perdamaian dan pendamaian. Jadi saudara-saudara, ketika Filipus ada di pohon ara itu, saya percaya dia sedang merenungkan firman Allah. Dia sedang merenungkan Taurat Allah. Dia sedang merenungkan kedahsyatan Allah. Meskipun dia belum berjumpa dengan Yesus pada waktu itu. Tapi dia tahu bahwa akan ada datang Mesias yang memberikan pengharapan dalam kehidupannya. Dan sebab itu ketika Yesus berkata, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya." Dia kaget, saudara. Kok Yesus bisa tahu apa yang ada dalam pikirannya? Bahkan lebih kaget lagi, kok Yesus bisa tahu kalau ada di pohon ara? Ini mau menunjukkan apa, saudara-saudara? Ini mau menunjukkan bahwa Yesus mengenal orang-orang yang dia pilih, yang ditetapkan menjadi murid-muridnya, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang-orang biasa yang bersedia dibentuk dan dilatih sebagai pengikut Kristus sejati. Yesus mengenal isi dan hati dan pikiran mereka. Ini luar biasa, saudara. Ini mujizat, ini kuasa, ini kuasa. Dan percayalah, saudara, apapun keadaan-keadaan saudara, apapun keadaan-keadaan kita, Tuhan Yesus mengenal saudara. Mungkin orang-orang lain melupakan saudara. Apa yang telah saudara lakukan, orang lupakan. Apa yang saudara lakukan, diabaikan. Apa yang saudara lakukan, tidak diingat-ingat orang lain. Tapi saya mau kasih tahu firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mengenal saudara. Tuhan mengenal pikiran saudara. Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan bagi dia. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Tetaplah semangat dalam melayani. Tetaplah semangat menjadi pemberita Injil. Tetaplah semangat menjadi orang Kristen yang sejati, yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengenal saudara. Meskipun orang tidak melihat yang saudara lakukan, tapi Tuhan mengenal dan tahu apa yang saudara sedang kerjakan. Saudara-saudara, setelah Natanael kagum dan terpesona dengan Yesus,
bahwa Yesus telah melihat lebih dulu dia ada di pohon ara sebelum Filipus bertemu dengan dia. Nathanael, saudara, dia langsung mengucapkan sebuah pengakuan iman. Dia mengatakan, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja bangsa Israel. Ini bicara tentang sebuah pengakuan iman yang lahir dari hasil perjumpaan dia dengan Kristus. Sebuah iman yang lahir oleh karena anugerah Allah dan biruknya, saudara. Sehingga pengakuan iman Nathanael terhadap Kristus, terhadap identitas dan status Yesus, mengikat hidupnya. Dia memberi diri menjadi murid Kristus. Bersedia diperlengkapi Allah, bersedia dibentuk oleh Yesus, menjadi murid-murid sejati Kristus, untuk ditugaskan, diutus menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Itulah pengakuan iman yang disertai dengan konsekuensi logis yang mengikat hidupnya. Ini pelajaran buat kita juga, saudara. Ketika saudara dan saya mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus adalah Raja kita, Yesus adalah Rabi, saudara, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Seharusnya mengikat hidup kita untuk melakukan seperti yang Bartolomeus Nathanael lakukan, yaitu menjadi murid Kristus sejati, yang memiliki karakter Kristus, yang meneladani karakter Kristus, yang meneladani pengajaran Kristus, yang bersedia mengikuti ajaran-ajaran Kristus dan melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga dan gereja, kemudian bersedia diutus bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, jadilah murid Kristus sejati. Berilah diri saudara untuk dibentuk oleh Tuhan dan firman-Nya, dibentuk, dipersiapkan oleh gereja, untuk saudara menjadi murid sejati. Di ayat 50 sampai 51 bicara tentang Yesus dan peneguhannya. Yesus meneguhkan imannya Nathanael. Yesus berkata demikian, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini artinya, saudara, bahwa Nathanael yang memiliki iman yang sederhana itu, saudara, dipercayakan oleh Tuhan tugas yang mulia. Dipercayakan oleh Tuhan, diberi kesempatan pada Tuhan untuk melihat, saudara, keajaiban, kemahakuasaan dan keagungan Allah. Yesus mengutip ini mengingatkan Nathanael akan peristiwa Yakub, saudara, di mana Yakub memiliki penglihatan ada anak tangga emas menuju langit. Yesus mau beritahu, akulah tangga itu. Kalau ingin mau sampai ke surga, berjalanlah melalui aku, saudara. Ini pesannya buat kita adalah, sesederhana apapun iman kita, saudara, kepada Tuhan, bersyukurlah dan teruslah lakukan sesuatu buat Tuhan. Karena Tuhan bisa percayakan kepada saudara lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi orang-orang yang percaya oleh Tuhan untuk dimenangkan bagi Tuhan melalui saudara. Itu cara Tuhan memuliakan saudara. Itu cara Tuhan memuliakan gereja. Itu cara Tuhan memuliakan keluarga-keluarga saudara dengan cara mengutus orang-orang dikirim kepada saudara untuk kepadanya saudara beritakan Kristus bagi mereka. Itu cara Tuhan memuliakan. Itu cara Tuhan meneguhkan iman saudara. Dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, saudara, orang banyak mengalami stres, banyak orang mengalami ketakutan dan kecemasan, saudara. Hadirlah dalam kehidupan mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka. Saudara diutus untuk itu. Dan ketika saudara lakukan itu, saya mau ingatkan, saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sedang meneguhkan iman saudara. Jadi saudara, kalau hidup kita aman-aman saja, kalau hidup kita tidak ambil tanggung jawab untuk menolong orang lain, untuk mendampingi orang lain, jangan pikir kita sudah aman. Jangan pikir saudara kita sudah aman atau sudah baik. Karena tanda orang yang diteguhkan imannya adalah Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk dilayani, untuk ditolong, untuk kepadanya diberikan perbuatan baik dari Allah melalui hidup saudara. Saudara berbagi hidup Kristus kepada orang lain. Itulah cara Tuhan meneguhkan iman saudara. Berarti ketika saudara
sedang melakukan itu, saya mau kasih tahu, Tuhan mengenal saudara. Amin. Oleh sebab itu bersukacitalah ketika ada orang dipercayakan kepada saudara untuk saudara melakukan sesuatu buat dirinya, menjadi saksi bagi banyak orang. Bersyukurlah, berarti saudara sedang diteguhkan imannya dan Tuhan Yesus mengenal saudara. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, membangkitkan iman kita semua untuk kita tidak menolak panggilan Tuhan, tidak menolak terhadap orang-orang yang berkeluh kesah untuk minta pertolongan dari kita. Hadirlah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Kesan nomor 399 ayat yang pertama dan yang kedua. Mengikuti Yesus keputusanku. Jemaat Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita Juan dengan judul pujian Kumulai dari Diri Sendiri. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu.
Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari kita naikkan pokok doa syafaat kepada Bapa di sorga. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk mewujudkannya sebagai murid Kristus sejati yang memberitakan kasih, kuasa, dan kebenaran Allah bagi banyak orang. Sebagai rasa syukur kami, Engkau telah menebus kami dan Engkau mengenal kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun sepekan ini, yaitu anak Darius Gabe M. Siaan, anak Princess Yohan Renyaan, penatua Oni Patinama. Tuhan berkati mereka, damai sejahtera sukacita Allah melimpah atas hidup mereka. Berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan kesehatan, yaitu Bapak Thomas Supratno, Bapak Poltak Tambunan, Bapak Penatua Taat Ujianto, Bapak Oni Patinama, Bapak Pendeta Emeritus Bob Siahaya, Bapak Pendeta Rismes, dan Saudari Filistiani Silitonga. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu yang menyembuhkan, memulihkan daripada mereka, dan dalam nama Yesus, mereka sembuh dengan pertolongan Allah. Berkati apa yang mereka kerjakan, makanan, minuman, obat, vitamin, istirahat mereka, menjadi cara Tuhan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur di mana sidang MLS sudah berlangsung di tanggal 16 Januari yang kemarin. Terima kasih Tuhan, biar apa yang telah diputuskan, disepakati bersama, menjadi kekayaan gereja untuk terus-menerus membangun dirinya bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan dalam mengerjakan apa yang telah diputuskan. Berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah dalam menangani masa pandemi COVID-19, penemuan vaksin, biar pendistribusiannya boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan masyarakat boleh mendapatkannya dengan baik. Ingatan kami ya Roh Kudus, untuk kami juga berdisiplin, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami mohon perlindungan Tuhan buat jemaat Tuhan, perlindungan Tuhan buat jiwa kami Tuhan, biar kami baik-baik saja, aman dalam lindungan Tuhan. Yang berdoa Tuhan Yesus kepada janda, lansia, dan anak yatim piatu, supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi dinamika problematika hidup mereka. Yang mereka percaya bahwa mereka tidak sendirian, ada kuasa Roh Kudus Allah yang menolong mereka. Berdoa untuk pendidikan anak TK sampai perguruan tinggi, biar mereka tetap semangat, ada rajin Tuhan, ada ketekunan, meskipun belajar di rumah Tuhan, biar mereka tetap semangat dalam menjalaninya. Mereka boleh maksimalkan potensi, karunia, talenta, bakat yang ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, Sinode GKO, gereja-gereja GKO, pos pelayanan GKO lainnya di seluruh Indonesia. Tuhan pakai kami, bentuk kami menjadi pemberita Injil, penyampai kebenaran Allah sampai ke ujung dunia. Begitu pula gereja-gereja Tuhan lainnya di Indonesia, biar kesatuan tubuh Kristus semakin terasa kuat dan berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan ke bangsa ini. Berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kasih kami, keluarga Penatua Hendy Liun, bersama istri Kristiani Kahandayani, anak Gabriel Geraldine, dan anak Angelina. Yang berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Heri Etamba, istri Nina Restu, anak Hans, Samuel, dan Gary. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga Bapak Holmes Silaban, dengan istri Christine Manalu, dan anak Brian Sebastian S. Tuhan berkati mereka, yang mereka mengalami kasih dan kebaikan Allah. Mereka terus-menerus mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan atas hidup mereka, dan mereka menjadikan Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Apapun yang terjadi, mereka dimampukan untuk berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biar waktu Tuhan terbaik terjadi atas hidup mereka. Berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah minggu yang dilakukan secara online di Jemaat GKO Tangerang, biar jemaat tetap semangat dalam mengikutinya, dan jemaat punya keridhaan yang kuat dalam mengikutinya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir dalam rumah-rumah tangga kami yang beribadah meskipun secara online. Sebab Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Engkau ada Tuhan yang begitu maha hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas di hari ini.
Jemaat Tuhan boleh bersuka cita mengalami perjumpaan dengan kuasa, kasih, dan kebenaran-Mu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga Bu Pendeta Indah Sriatun bersama keluarga dan para penatua yang melayani jemaat ini. Tuhan, Tuhan berkati mereka, yang mereka melakukan pelayanan sama seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati pengurus komisi lansia, PW, PLPRI, pemuda, sekolah minggu, agar mereka tetap sabar dalam melayani dalam keadaan masa-masa pandemi ini. Mereka tetap berkreatif dan berkreasi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan tolong kami. Berkati pemerintah Indonesia Tuhan, dalam menjaga keutuhan NKRI, biar pemerintah kami dimampukan diberikan hikmat dari Tuhan, untuk mengatasi mencari jalan keluar dari semua masalah yang terjadi di bangsa ini. Dan kami imani Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita sama-sama menyanyikan Kidung Kesan 401 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan dan nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 401 pada baitnya yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji.